Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Egy Maulana Fikri berhasil tampil selama 90 menit bersama FK Senika. Sementara itu ada juga kabar dari Sergio Aguero yang harus menepi karena mengalami gangguan jantung. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, PSSI nggak akan memberikan toleransi dan tindak tegas pelaku pengaturan skor. Sementara itu berbagai kontroversi wasit membuat Liga 1 akan menggunakan VAR. Kompetisi Liga 2 kembali mendapatkan sorotan. Bukan karena prestasinya, melainkan adanya dugaan pengaturan skor yang dilakukan oleh 5 pemain dan seorang pelatih Persera. Keenamnya diduga sengaja kalah saat bertanding melawan Rans Cilegon FC, Perseka Tegal, dan Badak Lampung. Perserak sendiri sudah melaporkan kasus ini kepada PSSI. Menanggapi laporan tersebut, Sekjen PSSI Yunus Nusi langsung mengadakan investigasi. PSSI sendiri punya bukti dan akan menyerahkannya ke Komisi Disiplin. Seandainya terbukti melakukan pengaturan skor, mereka terancam disanksi larangan bermain seumur hidup. Pada laga kontra Spartak Nerava, striker FK Senika Egy Maulana Fikri berhasil meraih catatan apik. Bomber timnas Indonesia ini berhasil tampil selama 90 menit penuh. Penampilan selama 90 menit penuh ini juga menjadi yang pertama kali untuk Egy di FK Senika. Dalam pertandingannya, Egy tampil apik di posisi sayap. Tetapi sayang Egy gagal membawa FK Senika meraih kemenangan dan saat itu mereka harus tumbang dengan skor tipis 2-1. Egy Maulana, jeho center do 16, ktorý opäť... PT Liga Indonesia Baru atau yang biasa kita singkat PT LIB berencana menerapkan VAR di Liga 1 2021. Hal ini merupakan respon terkait keputusan kontroversi dari wasit. Keputusan tersebut sudah biasa terjadi pada Liga 1 ataupun Liga 2. Banyak yang mendesak PSSI ataupun PT LIB untuk segera meningkatkan kualitas sang wasit. PSSI sendiri berjanji akan menyelidiki keluhan-keluhan tersebut. Sementara itu untuk bisa menerapkan teknologi tersebut, PT LIB harus merogoh kocek yang gak sedikit. Pada pertandingan kontra Deportivo Alaves kemarin, striker Barcelona Sergio Aguero tiba-tiba mengalami sesak nafas. Aguero yang bermain sebagai starter harus ditarik keluar pada menit ke-42. Saat itu Aguero terpaksa ditarik dan digantikan oleh Filipe Coutinho. Blaugrana juga membenarkan kalau Aguero mengalami masalah pada bagian dadanya. Akibatnya Aguero harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani tes jantung. Dilansir dari Media Sport, mantan striker Manchester City ini didiagnosa mengalami masalah denyut jantung. Pada hari Kamis yang lalu, Sergi Barjuan resmi menjabat sebagai pelatih sementara Barcelona. Barjuan mengemban tugas berat sebagai pengganti Ronald Koeman. Barjuan harus membuat skuad Blaugrana stabil sampai kedatangan pelatih anyar. Walaupun begitu, Barjuan masih memberikan dukungan kepada Koeman. Barjuan juga mengaku nggak akan mengubah taktik secara besar-besaran. Bahkan dirinya mengaku masih menerapkan taktik Koeman. PSSI berencana akan mengevaluasi kinerja sang pelatih Sintayong. Hal ini merupakan buntut dari kegagalan pelatih asal Korea Selatan tersebut di ajang kualifikasi Piala Asia. Sebelumnya skuad Garuda dipastikan gagal lolos ke Piala Asia setelah ditaklukkan oleh Australia. Pada leg pertama, skuad Garuda takluk dengan skor 2-3. Sedangkan di leg kedua, skuad Garuda juga takluk dengan skor tipis 1-0. Rencana PSSI untuk mengevaluasi Sintayong pun membuat supporter geram. Mereka yang kesal juga menyerbu akun Instagram PSSI. Mereka bahkan menuntut agar PSSI nggak terburu-buru untuk mengevaluasi sang pelatih. Next, Vinicius Junior kembali tampil gacor dan berhasil meraih brace pada pertandingan melawan Elche. Sementara ada juga Napoli yang kokoh di puncak klasemen setelah unggul atas Salernitana. Pada laga kontra Elche kemarin, Real Madrid berhasil memetik 3 poin di markas Elche. Pada laga ini, Vinicius Junior tampil sebagai aktor kemenangan dengan mencatatkan brace. 2 gol tersebut menambah koleksi 7 gol Vinicius di La Liga musim ini. Padahal di musim sebelumnya, Vinicius sempat kesulitan menemukan performa terbaiknya. Sang pelatih Carlo Ancelotti mengatakan kalau Vinicius saat ini sedang tampil percaya diri.
Napoli kembali memetik 3 poin di pekan ke-11 Serie A. Bertanding di Stadion Arechi, skuad Partenopei berhasil menekuk Salernitana dengan skor tipis 0-1. Napoli yang memimpin penguasaan bola baru mencetak gol di menit ke-61 melalui Piotr Zielinski. Saat itu Zielinski berhasil mendapatkan bola muntahan dari sepakan Mario Rui. Kemenangan ini pun membuat Napoli kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 31 poin. Jepang keluar sebagai juara umum French Open 2021. Negeri matahari terbit ini berhasil menyabet 3 gelar di ajang tersebut. Sementara di posisi kedua disusul oleh Korea Selatan. Jepang yang mengirim 3 wakilnya berhasil menyapu bersih di 3 nomor tersebut. Di tunggal putra ada Kanta Tsuneyama yang menundukkan Chou Tin-chen. Sementara di tunggal putri ada Akane Yamaguchi yang berhasil menekuk rekan senegaranya yakni Sayaka Takahashi. Yamaguchi berhasil memenangkannya dengan 2 set sekaligus. Sementara di ganda campuran ada Yuta Watanabe dan Arisa Higashino yang mengalahkan wakil Denmark Mathias Christiansen dan Alexandra Boje. Berita selanjutnya ada Xavi Hernandez yang ternyata pengen melatih klub Premier League. Nah, kita ngomong-ngomong soal Premier League, ada Norwich City yang terjebak di dasar klasemen dan belum meraih satupun kemenangan. Walaupun kerap disebut akan melatih Barcelona, Xavi Hernandez mengaku ingin melatih klub Premier League seperti Manchester United, Manchester City, dan Chelsea. Dalam wawancaranya bersama Sky Sports, Xavi mengatakan kalau dirinya lebih memilih untuk melatih klub Premier League. Alasannya banyak pelatih beken yang melatih di sana. Sejauh ini cuma Manchester United yang disebut ingin mencari pelatih baru karena Ole Gunnar Solskjaer gagal membuat Setan Merah tampil menjanjikan. Norwich City kembali menuai kekalahan di markas mereka sendiri pada pekan ke-10 Premier League kontra Leeds United. Pada laga ini Norwich menyerah dengan skor tipis 1-2. Saat itu 2 gol Leeds dicetak oleh Rafinha dan Rodrigo Moreno. Sementara 1 gol Norwich dicetak oleh Andrew Omobamidele. Kekalahan ini pun menambah catatan buruk bagi skuad Canaries. Norwich City belum pernah menang dalam 20 pertandingan Premier League terakhir. Rentetan hasil buruk tersebut membuat Norwich berada di dasar klasemen dengan mengkoleksi 2 poin. FK Senika disebut menyiapkan kontrak jangka panjang kepada Egy Maulana Fikri. Kabarnya FK Senika merasa terkesan dengan penampilan sang winger. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur FK Senika yakni David Balda. Dalam wawancaranya bersama Football 5 Star, Balda bilang kalau Egy pantas mendapatkan kontrak yang lebih lama. Egy sendiri berhasil membuktikan kemampuannya di FK Senika. Padahal sewaktu membela Lesia Gedang, Egy cuma menjadi penghangat bangku cadangan. Kita masuk ke sesi baca komen, ini dari Triki. Dahlah Oleh aja, jangan Conte maupun yang lainnya, kita cinta Oleh. Iya nih guys, kita semua cinta Oleh supaya Oleh tetap di MU. #OlehStay. Dan buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.